Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Aris Setia di pintu Plaza Timur GBK. Aris, apakah kericuhan masih terjadi? Iya, sampai dengan saat ini situasi kondisi sudah kondusif, Zilvia. Dan memang kita tadi melihat sempat terjadi kericuhan sedikit akibat adanya dorongan dari sejumlah supporter yang memang sudah tidak sabar untuk segera masuk ke dalam menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23. Dan menyediakan sejumlah jalur yang diperuntukkan bagi supporter Indonesia, baik pria maupun wanita, ini akan dipisahkan secara langsung. Dan memang tadi sempat sedikit terjadi keributan karena memang animo dari para penonton yang begitu tinggi ingin segera masuk ke dalam langsung pertandingan, namun petugas pengecekan tiket di sini sempat tidak siap dan kemudian terjadilah insiden kericuhan yang tadi sempat berlangsung tidak begitu lama, dan kemudian saat ini petugas tiketing dan juga dibantu dari pihak kepolisian sudah berhasil menetralisir dan situasi sudah berhasil kondusif kembali seperti sedia kala. Dan bisa dilihat bahwa antrian saat ini masih terus. Di layar kaca saat ini terlihat sejumlah supporter wanita antri di area ataupun di jalur yang sudah ditetapkan oleh petugas tiketing. Dan saya itu juga di sisi sebelah kiri ini terlihat juga antrian supporter pria yang akan memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita ketahui bersama bahwa pertandingan final ASEAN U25 antara tim Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23 akan dilakukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan detik ini supporter terus berdatangan. Dari pantauan secara keseluruhan bahwa selain Plaza Timur ini ada juga dari arah Plaza Utara dan juga dari arah Plaza Tenggara, alur tempat ataupun jalur keluar masuknya supporter yang akan menonton pertandingan final pada malam hari ini. Zilvia. Aris, jadi apa sebetulnya dugaan penyebab kericuhan? Apakah betul karena mereka tidak memiliki tiket atau bagaimana, Aris? Ya, memang tadi sempat kami konfirmasi kepada sejumlah petugas, memang diakibatkan karena adanya kesalahpahaman terkait dengan tiket yang nanti akan digunakan untuk menonton, dan juga utamanya adalah terkait dengan rasa tidak sabar dari supporter yang ingin menyaksikan. Mereka tidak ingin kewalahan karena sudah mengatur dengan jalur yang telah disediakan. Oke. Zilvia. Aris, jadi sebetulnya apakah sekarang antrian supporter sudah diperbolehkan masuk ke dalam stadion atau bagaimana? Iya, memang sejak dibuka pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, supporter sudah diperkenankan, namun memang petugas memiliki timing tersendiri. Ini untuk mengatur flow ataupun kepadatan yang terjadi di sekitaran Plaza Timur Senayan GBK ini. Ini memang dilakukan agar tidak Dilakukan di area induk dari Utama Gelora Bung Karno, petugas melakukan skema buka tutup, melakukan jeda beberapa waktu sehingga alur masuknya supporter ini bisa berjalan dengan kondusif. Oke. Jadi supporter sebetulnya sudah diperkenankan masuk ke stadion sejak jam 5 sore, tapi memang bertahap begitu ya, Aris ya. Jadi tidak sekaligus satu waktu, tapi dibagi-bagi. Oke. Aris, kami di sini melihat ada visual terbaru ya, seperti ada asap di sana. Bisa Anda jelaskan itu asapnya berasal dari mana? Asap, kemudian seperti ada flare. Kalau jika melihat pertandingan
sepak bola khususnya laga timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa antusiasme animo supporter Indonesia, kita ketahui bahwa supporter fanatik seperti Ultras Garuda Indonesia, La Grande Familia ini memang begitu tinggi. Biasanya memang selalu membawa sejumlah atribut dari supporter, salah satunya adalah flare. Kalau jika memang Zilvia melihat secara langsung adanya sedikit kepulan asap, memang sejumlah supporter fanatik dari timnas Indonesia ini kerap kali ditemukan menyalakan flare di area luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang hal tersebut biasa wajar terjadi di setiap laga-laga timnas Indonesia. Namun kita ketahui bersama bahwa petugas keamanan dalam hal ini sudah memiliki protap khusus, aturan khusus terkait dengan larangan menyalakan flare, khususnya di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita ketahui bersama bahwa dalam laga final antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam U23 ini sebanyak 1.252 personil gabungan dikerahkan untuk memastikan dari Polsek Tanah Abang, kemudian dari Polres. Polsek Tanah Abang, kemudian dari Polres sudah standby sejak sore tadi. Bahkan kami melihat di sejumlah titik selain di area Plaza Timur Senayan ini, di area Plaza Utara, kemudian di area Plaza Tenggara, ini sejumlah personil gabungan sudah disiagakan. Oke, total ada 1.252 personil keamanan, gabungan Polri, TNI, dan juga dari Pemprov Jakarta ya yang dikerahkan untuk mengamankan laga pada malam hari ini. Kami juga akan menyapa rekan kami, ada Randi Alvaras yang berada di titik luar Stadion Utama GBK. Randi, sudah bisa mendengar suara dari studio? Halo Randi. Ya, Zilvia. Oke, Randi, bisa Anda gambarkan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi di sana, dari mana sumber asap yang kami lihat di layar ini? Ya, Zilvia, memang tadi beberapa waktu lalu sempat wilayah area luar GBK ini tadi sempat ada asap yang membumbung di area luar GBK. Tadi kalau kita lihat itu berasal dari flare yang dibawa oleh supporter yang tadi hendak masuk ke dalam wilayah area Stadion Gelora Bung Karno. Memang tadi flare nampak terlihat jelas di luar area ring 1, namun saat ini juga kami tidak lagi melihat bahwa flare sudah menyala, bahwa saat ini juga flare sudah mati dan asap juga sudah mulai kembali hilang. Dan kalau dari pantauan kami juga saat ini situasi juga masih sangat kondusif di area ring 1. Memang sudah banyak penonton yang sudah hadir di area ring 1 GBK. Namun masih terpantau kondusif seperti itu, Zilvia. Kami tidak melihat adanya kericuan atau kekacauan yang berada di area ring 1. Dan untuk asap juga tadi memang sempat terlihat jelas bahwa ada asap yang membumbung tinggi di area luar GBK, namun saat ini juga sudah terpantau hilang, Zilvia. Oke, berarti Randi sekarang ada di ring 1 ya? Ring 1 GBK. Halo, Iya, Zilvia, saat ini saya berada di area ring 1 GBK. Iya, Zilvia. Bagaimana antrian yang para penonton untuk masuk ke dalam stadion utama, apakah terpantau tertib? Iya, Zilvia, kalau dari pantauan kami memang ini antriannya juga masih terpantau tertib. Memang sudah banyak sekali supporter yang hadir, bahkan juga antriannya juga sudah mulai mengular. Namun dari pantauan kami ini masih terpantau kondusif, tidak ada kericuhan atau antrian yang saking banyaknya penonton membuat antrian ricuh tidak terlihat seperti itu, dan masih sangat kondusif sekali di sini juga pada mengantri para supporter untuk masuk ke dalam area dalam Stadion Gelora Bung Karno. Oke, dari kapasitas 78.000 ya kursi yang ada di Stadion Utama GBK, apakah dipastikan akan penuh semua pada malam hari ini, Randi? Iya, Zilvia, kalau dari informasi yang kami peroleh, tiket yang terjual pada laga final
ASEAN Championship U23 tahun 2025 ini ada sekitar 31.000 tiket yang sudah terjual. Itu berarti jumlah penonton yang hadir ini akan memenuhi sekitar setengah kapasitas dari Stadion Gelora Bung Karno, yang mana memang kapasitas dari Stadion GBK ini sekitar 78.000. Dan sehingga memang dengan angka 31.000 penonton ini tentu ini jauh lebih banyak daripada laga-laga daripada yang timnas sudah jalani pada kompetisi AFF U23 ini, Zilvia. Oke, baik. Jadi sebetulnya tiket untuk penonton laga final pada malam hari ini sudah ludes terjual. Kemudian juga tadi informasinya adalah petugas keamanan gabungan dari TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta berjumlah 1.252 orang. Dan kemudian Randi, apakah ada informasi siapa saja tokoh penting yang akan hadir untuk menyaksikan langsung laga final malam ini? Iya, Zilvia, memang saat ini kami belum mendapatkan informasi tokoh penting siapa saja yang akan hadir di partai final ASEAN Championship U23 tahun 2025. Namun memang tadi sudah banyak pasukan pengamanan presiden yang sudah hadir di area ring 1 GBK. Itu berarti memang ada kemungkinan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan hadir untuk menonton laga dari final ASEAN Championship U23 antara timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam, Zilvia. Oke, baik kalau begitu Randi Faras, terima kasih atas laporan terkini Anda. Kita berharap kondisi di sana tetap kondusif ya sampai nanti pertandingan selesai. Terima kasih. Dan pemirsa, breaking news kami sudahi, program Prime Time News kami lanjutkan kembali. Download Metro TV Extend sekarang.